Hello. Em, Langsung aja ya. Hari ini kita punya materi yang sangat berpotensi mengobrak-abrik cara Anda memandang realitas. Kita akan melakukan sebuah sesi bedah mendalam yang dirancang khusus untuk Anda yang haus akan perspektif baru. Betul banget. Dan materi yang akan kita bahas ini memang bisa dibilang sangat provokatif ya. Ya, transkrip video YouTube yang berjudul The Divine Messenger Frees Us from the Illusion dari kanal The Mahdi Has Appeared. Singkatnya, teks ini membenturkan klaim-klaim sains modern dengan kebijaksanaan teologis kuno yang usianya sudah ribuan tahun. Misi kita hari ini adalah mempertanyakan esensi dari dunia material ini. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal yang penting untuk dicatat. Sumber ini sangat kental dengan gagasan mistis, teologis, dan filosofis dari berbagai tradisi. Posisi kita di sini murni sebagai analis. Tepat. Kita hanya membedah, bukan memihak. Memvalidasi atau mempromosikan doktrin agama tertentu, melainkan membedah kerangka pemikir yang disajikan dalam materi aslinya secara objektif. Teks ini menantang fondasi dari apa yang kita anggap nyata, dan hal itu selalu menjadi bahan diskursus yang menarik untuk dieksplorasi. Memang, cara teks ini menyajikan argumennya memaksa kita untuk setidaknya sejenak memakai kacamata yang sama sekali berbeda. Coba kita mulai dari premis dasarnya dulu. Sumber ini mempergagasan bahwa dunia fisik tempat kita berada saat ini, benda yang sedang Anda pegang, tubuh Anda, segala yang terlihat, sebenarnya adalah sebuah ilusi. Dunia ini digambarkan sebagai dunia bayangan yang nggak permanen. Yang paling memukau dari hal ini adalah bagaimana gagasan tentang dunia sebagai ilusi ini bergema kuat melintasi berbagai tradisi kuno yang disoroti dalam teks, terutama ketika teks ini membahas ajaran Manikeisme yang dibawa oleh Nabi Mani. Ya, Manikeisme. Itu konsep dualisme yang sangat ekstrim kan? Betul. Dalam pandangan tersebut, realitas itu secara fundamental terbagi menjadi dua alam yang bertentangan secara mutlak. Ada dunia cahaya dan ada dunia kegelapan. Dunia cahaya, yang mewakili kebenaran abadi, secara berkala mengirimkan utusannya ke dalam dunia kegelapan ini. Tapi biasanya misi utusan ini gak berjalan mulus ya? Sama sekali enggak. Tragisnya, utusan atau percikan cahaya tersebut seringkali ditelan, dipenjara, atau ajarannya dibajak dan diubah bentuknya oleh kegelapan dunia material. Nah, menarik bagaimana teks ini menggambarkan kegelapan bukan sekedar ketiadaan cahaya, tapi sebuah kekuatan aktif yang mengasimilasi kebenaran. Oke, mari kita bedah sama-sama bagaimana sumber ini menganalogikan situasi tersebut dengan alegori Gua Plato. Ya, itu analogi klasik yang sangat pas untuk konteks ini. Kita semua mungkin sudah familiar dengan konsep dasarnya. Ada tahanan yang dirantai menghadap dinding gua, mereka melihat bayangan di dinding dan mengira itu adalah realitas yang sesungguhnya. Karena hanya itu yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka? Tepat. Tapi alih-alih sekedar membahas ketidaktahuan manusia, sumber ini membawa premisnya lebih jauh lagi. Teks ini menyoroti bagaimana bayangan-bayangan itu diproyeksikan secara sengaja. Jadi ada semacam penjaga yang mondar-mandir membawa potongan kardus di depan perapian. Dan yang gila, mereka bahkan membuat efek suara buatan agar sesuai dengan bayangan kardus yang bergerak itu. Penekanan pada manipulasi aktif itulah yang menjadi esensi dari argumen sumber ini. Bukan sekedar kita yang bodoh, tapi ada sistem yang sengaja membodohi kita. Dan disinilah peran sang utusan ketuhanan masuk. Utusan yang datang dari luar gua. Anda bisa bayangkan, dia terpapar sinar matahari langsung, dia melihat warna-warna asli yang begitu menyilaukan hingga menyakitkan matanya yang terbiasa dengan kegelapan. Wah, bagian yang paling menyayat hati dari analogi itu adalah ketika tahanan yang sudah tercerahkan ini memutuskan untuk kembali ke dalam gua. Dia mencoba menjelaskan tentang matahari dan dimensi nyata kepada teman-temannya yang masih terantai. Dan bisa ditebak reaksi teman-temannya gimana? Ya, pasti dianggap gila, karena bahasa dan pemahaman mereka seumur hidup hanya terbatas pada bayangan hitam putih di dinding. Kisah sang utusan justru terdengar seperti kegilaan total bagi mereka yang tertinggal di bawah. Itulah tragedi epistemologis yang ditekankan oleh sumber kita. Bagaimana Anda bisa menjelaskan realitas absolut kepada entitas yang seluruh perangkat kognitifnya dirancang hanya untuk memahami ilusi? Itu pertanyaan yang berat. Tapi tunggu, jika kita asumsikan dunia material ini adalah ilusi atau sistem gua yang dimanipulasi secara sengaja, seperti yang diklaim teks tersebut, lantas siapa sebenarnya arsitek di balik semua ini? Nah,
Untuk menjawab itu, sumber ini mulai masuk ke wilayah literatur Syiah awal dan narasi gnostik yang membahas dualitas sang pencipta. Jadi teks ini nggak melihat penciptaan alam semesta material sebagai sebuah karya agung dari Tuhan yang maha sempurna? Justru sebaliknya, narasi gnostik yang diangkat dalam video tersebut mendalilkan bahwa alam material ini dibentuk oleh entitas malaikat yang jatuh. Entitas ini sering disebut Azazil atau setan. Setan sebagai arsitek alam semesta material. Itu klaim yang sangat berani. Memang, teks ini menyatakan bahwa entitas ini bertindak sebagai arsitek dari dunia fisik kita, merancangnya bukan sebagai refleksi kesempurnaan, melainkan sebuah tiruan murahan dari alam rohani yang jauh lebih tinggi. Lalu bagaimana teks ini mencoba meyakinkan pembacanya tentang otoritas entitas kegelapan tersebut atas dunia yang kita tinggali ini? Sumber ini menarik koneksi yang sangat cerdas ke kisah Alkitab. Secara spesifik, momen pencobaan Yesus di padang gurun. Anda ingat ceritanya? Ya, ketika setan menawarkan kerajaan dunia kepada Yesus. Tepat. Dalam narasi tersebut, setan datang dan menawarkan kepada Yesus seluruh kerajaan dunia beserta kekayaannya. Argumen yang diajukan oleh teks kita adalah sebuah pertanyaan logis. Bagaimana mungkin setan bisa menawarkan seluruh kerajaan dunia sebagai alat negosiasi jika ia bukan penguasa atau pemegang otoritas aktual dari alam material ini? Oh, masuk akal juga dari sudut pandang logika negosiasi. Kalau dia nggak punya otoritas atas barangnya, dia nggak mungkin bisa menawarkannya. Benar. Teks ini menggunakan bagian tersebut sebagai bukti bahwa dunia fisik kita memang beroperasi di bawah yurisdiksi entitas gelap tersebut. Gini, kalau memang kita hidup di dalam rancangan tiruan yang murahan, apa buktinya dalam keseharian kita? Anda yang mendengarkan mungkin berpikir ini terlalu konspirasional, tapi sumber ini nggak meminta kita mencari hal-hal mistis yang jauh. Melainkan menunjuk pada biologi kita sendiri. Betul. Teks ini menunjuk pada satu proses biologis paling alami yang dialami semua orang, yaitu penuaan dan ketidakkekalan. Teks ini menjadikan siklus hidup kita sebagai bukti bahwa sistem ini cacat dari awal. Anda mulai sebagai bayi yang tak berdaya. Kemudian, Anda tumbuh mencapai puncak kejayaan fisik, kuat, sehat. Lalu perlahan mulai menurun. Kulit menjadi berkerut, gigi mulai tanggal. Sampai akhirnya menjadi mayat yang membusuk dan kembali menjadi debu penyusun bumi. Sumber ini mempertanyakan bagaimana mungkin alam semesta ini adalah tempat persinggahan kebenaran abadi jika dinding bangunannya saja terus-menerus runtuh dan hancur. Itu poin yang kuat. Kontras dari realitas yang melapuk ini dijelaskan lewat sebuah anekdot tentang Nabi Muhammad yang dibagikan dalam sumber tersebut. Ceritanya cukup spesifik dan menarik. Ya, cerita tentang wanita tua itu. Benar. Suatu ketika Nabi sedang bercanda dengan seorang wanita tua dan beliau mengatakan bahwa tidak ada orang tua di surga. Wanita itu langsung menangis karena mengira ia ditolak masuk surga akibat usianya. Dan klarifikasi dari Nabi dalam cerita tersebut mendefinisikan apa itu keabadian menurut teks ini. Beliau menjelaskan bahwa di alam yang sesungguhnya, alam keabadian, esensi ketidakkekalan seperti penuaan itu dihapuskan sama sekali. Dikembalikan ke usia prima. Tepat. Di sana, semua orang dikembalikan ke usia kesempurnaan yang sering dikonseptualisasikan sebagai usia sekitar 33 tahun. Dan mereka akan tetap muda serta berada dalam kondisi puncak selamanya. Kematian dan degradasi fisik murni dieliminasi dari sistem. Nah, dari pembahasan teologis yang mendalam ini, sumber kita mulai mengarahkan serangannya pada hal yang paling diandalkan manusia modern untuk mendefinisikan realitas. Disinilah pembahasannya menjadi sangat menarik. Teks ini menggugat validitas sains material. Menggugat sains adalah langkah yang sangat radikal saat ini. Ya, argumen yang coba dibangun oleh sumber ini adalah kita nggak bisa menjadikan sains sebagai patokan kebenaran mutlak. Kenapa? Karena fondasi pengetahuan manusia dan sains terus direvisi, sementara kebenaran sejati seharusnya bersifat stabil. Pendekatan yang digunakan teks ini cukup unik karena mereka menggunakan sejarah sains itu sendiri untuk menyerang kredibilitas sains. Teks tersebut menjabarkan deretan perubahan fakta dari masa ke masa. Fakta yang tadinya dianggap absolut ternyata salah. Iya, daftarnya cukup panjang dan mencakup banyak disiplin ilmu. Dulu kebenaran mutlaknya adalah bumi ini datar, lalu berubah menjadi bulat. Konsep pusat alam semesta juga bergeser dari bumi ke matahari.
Di bidang medis juga serupa. Dulu komunitas ilmiah sangat yakin bahwa penyakit disebarkan oleh miasma atau udara yang buruk. Itu adalah keyakinan absolut sampai teori kuman akhirnya datang dan menggantikannya secara total. Belum lagi di bidang paleontologi. Sumber ini menyoroti tulang-tulang yang selama puluhan tahun dipajang di museum dan diyakini masyarakat luas sebagai milik dinosaurus bernama Brontosaurus yang pada suatu titik ternyata dibantah kebenarannya oleh ilmuwan sendiri. Bahkan benda langit seperti Pluto juga nggak luput dari revisi. Pluto diturunkan statusnya secara resmi dari planet ke-9 menjadi hanya sekedar planet kerdil. Dan ketika teks ini masuk ke ranah fisika kuantum, argumennya semakin menukik. Materi yang kita anggap padat seperti meja kayu yang keras atau batu, ternyata ketika dibedah ke tingkat subatomik, pada dasarnya sebagian besar adalah ruang kosong dan gelombang probabilitas. Realitas fisik ternyata nggak sepadat yang dirasakan oleh indera kita. Ada satu contoh sejarah medis dalam teks ini yang menurut saya paling absurd namun nyata. Dulu, dokter dengan lisensi resmi benar-benar merespeksi kokain dan rokok untuk meredakan stres pasiennya. Yah, itu sulit dipercaya kalau kita melihatnya dari standar sekarang. Kan? Fakta bahwa sesuatu yang dulunya direkomendasikan secara medis, kini diketahui secara absolut sebagai zat yang menghancurkan tubuh, digunakan oleh teks ini untuk mempertanyakan satu hal krusial. Berapa banyak fakta hari ini yang akan dianggap sebagai kebodohan mematikan 100 tahun dari sekarang? Tepat di titik itulah, sumber ini menjembatani kritik sainsnya dengan kebijaksanaan kuno. Mereka menggunakan satu klaim spesifik yang sangat tidak biasa untuk membuktikan poin mereka. Teks ini menyoroti praktik kebersihan yang diperintahkan lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Ini bagian yang paling membuat saya tertegun saat membacanya. Nabi Muhammad dan para imam awal secara tegas memerintahkan pengikutnya untuk rutin memotong kuku dan merapikan kumis. Alasannya, karena menurut mereka, setan atau syayaten bersarang di tempat-tempat itu. Bagi orang di masa itu, atau bahkan berabad-abad setelahnya, peringatan ini mungkin terdengar murni sebagai metafora spiritual ya, semacam kiasan mistis tentang menjaga kebersihan jiwa dari hal-hal yang kotor. Pasti. Tapi narasi ini berlanjut dengan penemuan sains modern. Ribuan tahun kemudian, manusia akhirnya menciptakan mikroskop. Dan ketika manusia melihat ke balik kuku yang kotor atau area yang tidak higienis menggunakan lensa pembesar itu, apa yang mereka temukan? Jutaan bakteri, patogen mematikan, kuman, virus, dan parasit. Organisme mikroskopis yang secara diam-diam bersembunyi dan berpotensi menghancurkan inangnya dari dalam. Teks ini menggunakan penemuan mikroskopis itu untuk membalikkan perspektif kita sepenuhnya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting yang diajukan oleh sumber ini. Apa pertanyaannya? Ketika sains modern menamai entitas mikroskopis ini sebagai bakteri pembawa penyakit, yang dalam beberapa kasus bahkan memiliki kemampuan untuk mengendalikan sistem saraf atau mempengaruhi perilaku inangnya, apakah sains sebenarnya hanya mendeskripsikan cangkang fisiknya saja? Wah, itu lompatan konseptual yang sangat jauh. Sangat berani dari sumber ini. Teks tersebut mempertanyakan, apakah mikroba ini sekedar entitas biologis tak berakal, ataukah mereka sebenarnya manifestasi fisik dari entitas sadar yang beroperasi di alam dunia iblis tingkat kuantum? Dunia iblis tingkat kuantum? Terdengar seperti fiksi ilmiah. Makanya, untuk memperkuat analogi tentang dunia submikroskopis yang kompleks ini, teks tersebut bahkan meminjam referensi dari budaya pop. Mereka menyinggung film Ant-Man. Oh ya, referensi Ant-Man itu dipakai untuk menggambarkan bagaimana di tingkat kuantum submikroskopis terdapat keseluruhan realitas yang berjalan sendiri. Ada pertempuran yang terjadi, ada hukum fisika yang sama sekali berbeda, yang sama sekali nggak terdeteksi oleh mata telanjang kita sehari-hari. Argumen inti yang diajukan di sini adalah soal konsistensi. Sementara sains terlihat kebingungan dan harus terus merevisi fakta mereka setiap beberapa dekade, narasi ini mengklaim bahwa para utusan ketuhanan sebenarnya telah menceritakan kebenaran fundamental yang sama selama puluhan ribu tahun. Mereka hanya menggunakan bahasa dan terminologi yang bisa diakses oleh masyarakat di zaman mereka, seperti menggunakan kata setan alih-alih mengatakan patogen kuantum mikroskopis kepada orang di gurun pasir ribuan tahun lalu. Tepat sekali. Jadi, alih-alih menganggap tokoh-tokoh kuno ini tidak paham sains, sumber ini memposisikan mereka seolah-olah memiliki visi langsung ke realitas kuantum tanpa butuh perangkat mekanik seperti mikroskop. Luar biasa. Jika kita mengikuti alur pemikiran teks ini, bahwa dunia kita adalah sistem ilusi yang cacat
dan dikelola oleh entitas manipulatif hingga ke tingkat mikroskopis, lalu apa dong solusi keluarnya? Teks ini kan gak hanya memberikan diagnosis, tapi juga berbicara soal adanya sebuah kunci. Ya, konsep kunci realitas ini adalah tujuan akhir dari seorang pencari kebenaran dalam narasi tersebut. Teks ini membuat perbandingan langsung dengan karakter Keymaker dalam film The Matrix. Karakter yang bikin pintu kemana aja di balik kode program Matrix itu kan? Betul, sebuah entitas atau fungsi yang bisa membuka pintu akses ke balik layar realitas. Mereka juga menyandingkannya dengan tradisi Alkitab, ketika Yesus menyerahkan kunci kerajaan surga kepada Simon Petrus. Jadi kunci ini jelas bukan artefak fisik yang terbuat dari besi emas. Kalau begitu, bagaimana teks ini mendefinisikan mekanisme dari otoritas spiritual tersebut? Gimana cara kerjanya? Jika kita tarik benang merahnya ke gambaran yang lebih besar, kunci tersebut direpresentasikan sebagai semacam kemampuan kuantum magis untuk membentuk dan membengkokkan batasan realitas ilusi ini. Mirip seperti memiliki kode administrator. Analogi yang bagus, namun syarat untuk mengaksesnya sangat luar biasa absolut. Manusia nggak bisa sekedar berdoa dan memintanya. Manusia harus terlebih dahulu menghancurkan apa yang disebut sebagai kehendak palsu mereka. Kehendak palsu ini mencakup ego, keinginan duniawi, dan ilusi identitas material kita di dunia bayangan ini. Ya. Proses penundukan ego itu bertujuan untuk menyelaraskan kehendak individu secara sempurna dengan kehendak ilahi yang sejati. Dan ketika resonansi frekuensi itu tercapai, teks ini menyebutkan bahwa manusia tersebut diangkat menjadi wakil atau khalifah. Status khalifah. Dalam konteks ini berarti mendapatkan hak akses administratif terhadap sistem alam semesta tadi. Tepat. Manifestasi dari otoritas ini dijelaskan lewat frasa magis penciptaan, yaitu jadilah maka terjadilah, atau be and it is. Perkataan orang yang telah memegang kunci ini nggak lagi terikat oleh hukum fisika material yang membelenggu kita. Melainkan memiliki resonansi yang mengikat realitas di bumi, hingga ke dimensi surga. Menakjubkan. Penguasaan aktif atas realitas ini membawa kita pada destinasi terakhir yang dibahas dalam sumber. Puncak dari tujuan perjalanan mencari kebenaran ini tidak dikonseptualisasikan sekedar sebagai tempat peristirahatan santai dengan awan emas. Teks ini menyebutnya sebagai langit ketujuh. Dan definisi langit ketujuh di sini sangat filosofis ya. Alih-alih ruang geografis fisik di atas awan, ia didefinisikan sebagai alam pikiran yang utuh dan sempurna. Pikiran yang utuh. Ini mengindikasikan bahwa tujuan akhirnya adalah murni evolusi kesadaran. Keluar dari proses berpikir otak material kita yang terfragmentasi, menuju kesadaran kosmik yang nggak lagi bisa ditipu oleh ilusi bayangan gua buatan para penjaga tadi. Lalu, dari semua diskursus berat ini, mengapa narasi kuno ini relevan bagi Anda yang sedang mendengarkan? Pada akhirnya, sumber ini memaksa kita untuk melakukan audit internal terhadap hal-hal yang selama ini kita letakkan sebagai fondasi kepastian hidup kita. Audit realitas istilahnya. Benar. Seberapa banyak sistem kepercayaan kita yang disandarkan pada fakta material sains yang secara historis terbukti kemungkinan besar akan berubah lagi dalam 10 atau 50 tahun ke depan? Ajakan utamanya memang pergeseran fokus bagi pembacanya. Jika dunia material terbukti selalu meluruh, menua, dan pengetahuannya terus direvisi, mungkin sudah saatnya manusia nggak lagi menginvestasikan seluruh pencariannya pada struktur yang rapuh ini. Teks ini menantang kita untuk mulai mencari prinsip-prinsip kebenaran absolut yang nggak tunduk pada keusangan waktu atau perubahan paradigma sains belaka. Nah, mari kita lakukan rekap cepat dari rentetan konsep luar biasa yang telah kita bedah hari ini. Kita memulai dari kesadaran yang cukup meresahkan bahwa realitas yang kita indrai saat ini mungkin setara dengan menonton bayangan kardus di dinding gua Plato. Lalu, kita melihat klaim dari narasi gnostik bahwa arsitek sistem material ini adalah entitas kegelapan dengan bukti ketidakkekalan fisik, penuaan, dan kematian. Dan jangan lupa kritik tajam terhadap sains yang selalu berubah-ubah. Ya, hingga kemungkinan mengejutkan bahwa bakteri di bawah kuku Anda mungkin adalah entitas dari dunia iblis tingkat kuantum. Pada puncaknya, semua diskusi ini bermuara pada usaha ekstrim menundukkan ego untuk mendapatkan kunci matriks akses menuju kesadaran sempurna di langit ketujuh. Ini jelas bukan materi yang ringan. Membedah sumber semacam ini menuntut kita untuk menangguhkan sementara batasan realitas yang biasa kita pegang teguh, sekedar untuk melihat sejauh mana sebuah kerangka pemikiran bisa diuji secara objektif. Setuju? Namun sebelum kita tutup sesi hari ini, ada satu pemikiran yang terus mengganggu saya dari narasi sumber ini.
Dan ini mungkin sesuatu yang patut Anda renungkan sendiri. Silahkan. Jadi, apa sebenarnya arti dari semua ini? Teks ini dengan gigih menyatakan bahwa seluruh dunia material dan indera fisik kita adalah bagian dari mesin ilusi yang dirancang untuk mengelabui kita. Jika itu benar, lalu dari mana kita tahu bahwa saat kita mencoba membaca, mendengar, atau memproses pesan suci dari sang utusan yang datang dari luar goa, otak material kita nggak secara otomatis bekerja mendistorsi pesan tersebut? Maksudnya otak kita sendiri yang mengacaukannya? Tepat. Mungkinkah perangkat biologis yang kita gunakan untuk mencoba memahami kebenaran justru menjadi filter yang seketika mengubah kebenaran murni itu menjadi ilusi versi kita sendiri yang baru? Silakan Anda renungkan paradoks tersebut. Terima kasih banyak telah menemani kami meluangkan waktu untuk mengeksplorasi sudut-sudut realitas yang rumit di sesi bedah mendalam ini. Teruslah pertanyakan segala hal di sekitar Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan pikiran kita berikutnya.